Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga hari ini sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Deca Dewi Cahaya dalam acara Toga Tanaman Obat Keluarga. Dan hari ini saya berada di Taman apa namanya Pak? Winatra Banaran. Winatra Banaran. Emang ini ada sejarahnya gitu Taman Iya, Winatra? jadi Taman Winatra adalah satu taman yang berintegrasi dengan kegiatan masyarakat ya. Jadi ada olahraga, ada tanaman obat, ada wisata kuliner, jadi nanti terintegrasi menjadi satu wisata di Kelurahan gitu. Banaran. Jadi olahraga, ya rekreasi, semuanya bisa dilakukan saat jadi satu di ya. Sini nanti, Oke, dan ini berada di Kelurahan Banaran, Kota Kediri pemirsa. Nah, dan di sini nanti kita juga akan membahas satu tema yang menarik. Kebetulan di Taman Banaran ini juga ada salah satu tanaman toga, namanya adalah tanaman mengkudu. Nah, seperti apa tanamannya, manfaat-manfaatnya, saya akan mengajak Anda mengupas secara lebih jelas lagi dari manfaat-manfaat tanaman mengkudu. Kita langsung lokasi ya Pak ya? Siap, monggo. Iya. Ya pemirsa KSTV, saat ini saya sudah berada di salah satu sudut Taman Kota Banaran ya. Nah, taman kota tetapi memiliki fasilitas yang cukup banyak banget ya Pak ya. Iya. Tidak hanya untuk wisata, tetapi juga ada untuk taman olahraga, tanam toga dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya sudah berada di bawah pohon mengkudu. Mengkudu. Nah, ini nama buah ini banyak banget ya Pak ya. Iya. Ada yang nyebut mengkudu, ada yang nyebut pace, bentes, betul sekali. Buah noni, betul sekali. Dan bahasa latinnya adalah moringa. Oke, iya. ini jadi banyak banget. Kalau zaman kecil saya itu nyebutnya namanya tanaman bentes. Bentes ya, Jawa Tulen itu. Oke pemirsa, kita hari ini akan bahas lebih detail lagi tentang tanaman mengkudu atau pace atau bentis ya pemirsa ya. Dan seperti apa sih tanaman ini sebenarnya, Pak Wawi akan menjelaskan secara lebih detailnya, monggo Pak. Iya, mengkudu atau bentis adalah tanaman asli Indonesia. Ini dibuktikan dengan beberapa nama mengkudu menjadi nama daerah. Contohnya di Nganjuk pace, Pace ya betul. Dan di tempat-tempat yang lain pasti ada mengkudu menjadi satu nama daerah. Mengkudu tidak asing lagi dengan kehidupan masyarakat kita, karena secara umum mengkudu merupakan salah satu tonggak sejarah di mana mengkudu merupakan dalam masa-masa perjuangan ya, makanan atau minuman dalam masa krisis yang berefek justru menguatkan tubuh kita. Iya, jadi pejuang-pejuang kita itu kalau kelaparan ya makannya daun mengkudu, mengkudu kecil, mengkudu besar dengan berbagai olahan, tetapi masih aman untuk lambung, bahkan menyehatkan lambung. Luar biasa sekali ya. Kalau secara detail dari tanaman mengkudu ini seperti apa Pak? Iya, tanaman mengkudu adalah tanaman yang berkembang biak melalui biji. Jadi nanti kalau sudah tua, agak momot bijinya bisa kita semaikan. Kemudian tanaman ini bisa juga dicangkok. Tanaman ini secara umum sangat cocok tumbuh di daerah yang memang secara umum di bawah 1000 dpl ya, di bawah permukaan laut itu sangat bagus sekali. Dan keberadaan mengkudu sangat diminati masyarakat tempo dulu maupun sebelum-sebelumnya, tetapi sekarang mulai kita angkat lagi agar istilahnya manfaatnya tidak dilupakan oleh masyarakat. Banyak industri yang bercirikan noni ataupun kapsul dari ekstrak mengkudu, kemudian cairan fermentasi dari mengkudu, kemudian bahan-bahan olahan yang lain dari mengkudu. Saya kira perlu kita kembangkan dan perlu kita sosialisasikan ke masyarakat agar secara umum masyarakat kita semakin sehat. Iya. Bagian apa sih Pak Wahyu yang dimanfaatkan dari tanaman mengkudu ini? Bagian yang dimanfaatkan untuk mengkudu dari daun, kemudian buah mangkal, buah matang, ataupun ada juga yang menggunakan biji yang masih kecil, pentilnya itu ya. Pentilnya itu juga bisa digunakan. Jadi hampir secara keseluruhan bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan baik daun maupun buah. Iya. Kalau ciri-ciri dari tanaman mengkudu ini kan mungkin kalau tanaman ini belum berbuah kan orang mesti ada yang hampir menyamai gitu ya Pak. Tanaman mengkudu adalah tanaman yang tingginya tidak terlalu besar, hampir perdu tapi ke atas ya, dengan ciri daun yang melebar, dengan pucuknya yang agak tumpul seperti ini ya, melebar. Kemudian dari beberapa daerah dan beberapa
ada yang berciri khas yang buahnya kecil, ada yang buahnya besar. Kemudian ada yang memang betul-betul sangat masam, ada yang sedikit sepet. Itu saya kira wajar karena Indonesia adalah tanah yang subur. Dan secara umum tanaman ini sangat mudah berkembang biak karena perkembangbiakannya biasanya dibantu oleh kelelawar atau codot yang membawa mengkudu matang ini disebarkan untuk dimakan. Iya. Kayak gitu. Oke. Iya. Nah, ciri khas dari tanaman mengkudu itu seperti apa, Pak? Iya, mengkudu ciri khasnya seperti ini, buahnya dengan besar sebesar ini, ada rata-rata dengan berat 300 gram, 250 gram, melonjong, ada lekuk-lekukan setiap buahnya dan tidak mulus ya. Tapi kulitnya Halus. iya. Hampir menyerupai kayak nanas ya, Pak ya, Iya. sekilas ya. Iya, hampir nanas tapi nanas Ada besar. mata-matanya, Iya, ya ini tapi betul. ada mata-matanya juga. Nggih. Oke, Iya. ini tidak bisa tumbuh di bawah. Jadi buahnya menggantung ya, Pak? Menggantung semua ya seperti di belakang ini. Iya. Oke. Iya. Kandungannya apa saja sih, Pak? Iya, kandungan mengkudu ada unsur kalium, magnesium, kemudian vitamin C, vitamin E, ada flavonoid, polifenol, dan ada karbohidrat. Semua itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita terkait untuk menjaga kesehatan. Terutamanya adalah bersifat sebagai imun untuk kekebalan tubuh kita. Oke. Nggih. Nggih. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, kandungannya juga sangat banyak sekali. Banyak ya, pemirsa. sekali, iya. Nah, pemirsa tentunya penasaran ya, seperti apa sih sebenarnya tanaman mengkudu? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi untuk pemanfaatan-pemanfaatannya, penggunaan-penggunaannya. Tapi sebelumnya kita simak dulu, tim redaksi Toga memiliki cuplikan profil untuk Anda. Kita lihat berikut ini. Mengkudu atau juga sering disebut pace adalah salah satu tanaman asli Indonesia. Tanaman yang di Jawa Barat dikenal dengan nama cengkudu ini berguna sebagai tanaman obat karena mulai dari buah, daun maupun akarnya bisa dimanfaatkan sebagai obat. Tumbuhan ini berbentuk pohon dengan tinggi 4-8 meter. Batang berkayu, bulat, kulit kasar, percabangan monopodial, daun tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal runcing, panjang 10-40 cm, bunga majemuk, bentuk bonggol, bertangkai, benang sari 5. Buah bongkol permukaan tidak teratur, berdaging, panjang 5-10 cm, berwarna hijau kekuningan. Mengkudu mempunyai manfaat diantaranya untuk mengatasi tekanan darah tinggi, beri-beri, melancarkan kencing, radang ginjal, radang empedu, radang usus, disentri, sembelit, nyeri limpa, limpa bengkak, sakit liver, liur berdarah, kencing manis, cacingan, dan berbagai penyakit lainnya. Mengkudu tersebar luas di Indonesia, terutama di dataran rendah sampai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun sebagai pelindung. Tanaman ini sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun-kebun kopi sebagai pelindung. Untuk perbanyakan tanaman mengkudu biasanya menggunakan cara generatif, yaitu dengan biji yang disemai terlebih dahulu. Oke, pemirsa, itu tadi cuplikan profil dari tanaman mengkudu. Semoga saja ini bermanfaat ya untuk pemirsa, untuk menambah informasi dan pengetahuan Anda seputar tanaman-tanaman toga. Kita akan lanjut kembali nih Pak Wahyu. Iya. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan, tentunya tanaman ini bisa digunakan untuk pengobatan luar dan pengobatan dalam. Iya. Oke, kita bahas satu-satu terlebih dulu Pak Wahyu, untuk pengobatan luar terlebih dulu. Iya, pengobatan luar. Saya pernah seringkali praktek dan menyarankan agar daun mengkudu dipakai untuk pengobatan yang berefek terlalu banyak nanah, apalagi orangnya menderita diabetes. Jadi mengkudu ini bisa kita kita panggang di api ya, atau di areng gitu ya. Kemudian dalam keadaan hangat kita olesi dengan minyak kelapa. Kemudian umpama lukanya di sini, kita tempel sekitarnya dengan kulit daun mengkudu sekitarnya. Yang udah dipanggang tadi. Yang dipanggang ditempelkan, atau rasa lukanya di sini, sakitnya sampai di pundak, atau justru di sini dikasih semua. Nanti dikasih semua. Apa efeknya? Merangsang agar nanah yang di pembuluh darah keluar semua. Oh, gitu. Iya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Lukanya cepat sembuh.
Jadi merangsang nanah agar keluar dari tubuh kita dengan reaksi dari daun mengkudu. Dari daunnya mengkudu. Itu kandungannya pasti Pak sehingga bisa mengeluarkan bersifat anti radang dan membersihkan pembuluh darah dari kotoran. Jadi kandungannya harus dipanaskan dulu, kemudian dikasih minyak kelapa, ditempelkan. Bahkan dari pengalaman-pengalaman yang saya berikan dari orang yang terkena diabetes akut dengan kondisi yang bengkak, luar biasa darah kotor dan nanah yang keluar dengan ini. Padahal sudah dibuat satu konsep di mana tanaman ini diobati apapun ya, ternyata cocoknya dengan daun mengkudu. daun mengkudu. Iya. Luar biasa. Nah, ini kalau untuk memanfaatkan seperti itu Pak, daun mengkudu yang terbaik yang dimanfaatkan seperti yang apa? setengah tua, jadi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, betul. Ini bagus kita gunakan untuk pengobatan dari luar. Ya, terus manfaat yang lain dari tanaman mengkudu kita gunakan buah yang matang untuk dilulurkan ke tubuh bagi orang yang mengalami alergi. Oh gitu. Iya. Jadi buahnya yang matang ya? Yang matang. Jadi contohnya mukanya sering gampang kena gatal, jerawatan ataupun yang lain. Sekali-sekali tidak apa-apa mengkudu kita lumatkan kemudian dipakai sebagai masker dengan ngempet bau yang tidak enak ya. Ngempet bau tidak enak. Ya, efeknya memang baunya tanaman ini tidak enak. berbeda ya Pak ya? Iya, ada kandungan anti radang yang bagus, jadi nanti sarinya mengkudu akan teresap oleh kulit dan menyebabkan tidak terjadinya peradangan. Luar biasa sekali. Itu berarti digunakan untuk seluruh tubuh, Seluruh misalkan tubuh. ada eksim gitu juga bisa? Bisa kita gunakan. Bahkan dalam pengobatan tempo dulu itu ada seseorang yang memang gatal betul, ambil mengkudu dengan jumlah banyak, masukkan dalam bak, kita berendam di situ. Digunakan untuk rendaman juga Rendam bisa juga. ya. Nah, ini kalau misalkan digunakan untuk anak-anak apakah juga aman? Aman, tidak masalah. Yang penting anaknya tidak menolak untuk dilulur itu. Dan kita punya pengalaman masa kecil dulu yang istilahnya mandi di sungai, sebelum mandi kita sabun dengan mengkudu yang bau-bau Iya. nggak enak. Ternyata teman-teman kulitnya bagus semua. Iya betul. Walaupun mandi di sungai yang notabene pada sungai itu kumannya banyak ya Pak Iya, ya. tetapi kita sebelumnya mandi dengan seolah-olah sabunnya pakai mengkudu yang busuk itu. Padahal itu justru melindungi dari bakteri-bakteri yang ada ya. Bakteri. Oke pemirsa, semakin menarikan, jangan kemana-mana. Nanti kita akan bahas lagi manfaat dari tanaman mengkudu untuk Anda. Namun setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama di Toga Tanaman Obat Keluarga dan tentunya sama bersama Pak Wahyu, Iya. ahli tanaman toga kita yang selalu setia menemani pemirsa KSTV untuk berbagi informasi tentang tanaman-tanaman toga yang bermanfaat. Ini kalau kita melihat bukan hanya tanaman mengkudu ya Pak di sini. Iya, banyak. Ini banyak banget tanaman-tanaman bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kita ya. Iya. Ada daun sembuan juga ada. Bisa kita akan bahas pemirsa Iya. ya. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Wahyu untuk Iya. tanaman mengkudu ini Iya. ya. Pemanfaatan dari tanaman mengkudu ini. Kalau tadi untuk pengobatan luar, Iya. untuk gatal-gatal, eksim, alergi dan lain sebagainya Iya. udah komplit nih Iya. ya. Menggunakan daun ataupun juga buah yang masak ya Iya. pemirsa. Dan sekarang untuk pengobatan dari dalam Pak Wahyu. Iya, pengobatan dari dalam karena pernah saya katakan bahwa tanaman ini adalah untuk imun daya tahan tubuh. Ternyata mengkudu ini bisa dibuat satu minuman yang saya kira menjadi ciri khas bahwa kalau seseorang mengkonsumsi ini maka jaminannya akan terus mengalami kondisi sehat. Karena apa? Ada kandungan vitamin C, ada kandungan vitamin E, kemudian ada kalium yang bersifat menambah daya tahan tubuh. Jadi kalau seseorang sering mengalami kondisi sakit-sakit, kemudian badannya sering capek, dalam hidup tidak bersemangat, coba membuat jus mengkudu. Ada 2 aturan, jus mengkudu segar kalau mau, dengan satu catatan kita bisa ambil yang sudah matang seperti ini, cuci bersih, kemudian diremet, kasih air, diperes, kasih madu, diminum. Itu untuk diminum istilahnya untuk menambah daya tahan tubuh. Tetapi kalau orangnya tidak mau, kita bisa membuat satu aturan. Kita bisa ambil tiga buah gini ya, masukkan dalam panci, diremet-remet, campur air, diperes. Airnya tadi dicampur dengan adas pulau waras, kapulaga dan sedikit asam, direbus.
untuk diminum. Itu untuk menambah daya tahan tubuh dan menjaga agar kondisi berat badan ideal. Ideal dalam artian seseorang yang berat badannya agak lebih bisa normal, yang normal bisa stabil. Bisa stabil ya Pak, luar biasa nih ya. Iya. Manfaatnya ini berarti pemanfaatan untuk yang matang ya Pak ya. Matang, iya. Bagus nih untuk ibu-ibu kalau pengen langsing, pengen diet, ini menggunakan buah mengkudu ya Pak. Iya, buah mengkudu tadi yang kita resepkan. Jadi mengkudu 1 atau 2 buah, kita ambil panci, diremes-remes, kemudian disaring, bijinya dibuang, airnya direbus dengan adas polowaras, kapulaga, dan sedikit asam. Mungkin kalau pengen rasanya enak sedikit, kasih gula aren sedikit saja, biar tidak untuk minuman pagi dan sore. Pagi, siang, sore, nanti jaminannya gak gampang lapar, terus enak aktivitas ya, terus tensinya bagi tensi yang tinggi akan normal, bagi tensi yang rendah pemakaiannya jangan banyak-banyak. Oh, gitu. Bisa drop nanti. Bisa, betul-betul ya. Oke. Iya, oke. jadi selain itu juga untuk pengobatan darah tinggi. Hmm. Jadi kalau darah tinggi seperti resep tadi, segar, diremet, diminum, ataupun yang agak mateng, dimangkal itu ya, di blender, kemudian campur air, direbus sebentar airnya, kemudian diminum, kasih madu juga bisa. Jadi secara umum tanaman ini sangat luar biasa dipakai sebagai untuk pengobatan. Ada lagi pengobatan yang saya kira sangat efektif dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses, kita fermentasi. Tapi kalau fermentasi kita tidak pakai yang matang-matang seperti ini, pakai yang mangkal mau matang. Oh gitu. Dicuci bersih dengan kriteria pemilihan mengkudu yang bersih ya, tidak ada cacat. Kemudian mengkudu tadi apa adanya dimasukkan botol, apa adanya. Oh gitu. Apa adanya dimasukkan tanpa diberi air. Terus? Botol kemudian ditutup agar tidak terkedap udara, ada dikasih selang, dimasukkan air, jadi nanti gasnya itu masuk ke air, akhirnya punya buih, punya gelombang-gelombang air itu. Jadi tidak langsung masuk. Itu nanti akan membusuk dan lumat. Setelah lumat dengan jarak 6 bulan nanti menjadi air. Tanpa air ya. Dia akan menjadi air. Menjadi fermentasi mengkudu ori asli. Oh, jadi gitu. nanti setelah itu jadi tanpa tambahan ini ya Pak, ragi atau enggak, apa ini gitu sudah ada bibit, ada bakterinya sendiri untuk membuat fermentasi. Jadi caranya seperti itu. Nanti kita bisa meninjau satu lokasi pembuatan fermentasi mengkudu di Pandantoya, rumahnya Pak Budi. Oh ya, dulu kita pernah ke sana juga ya Pak ya. Ya. Kita lagi dibawain banyak banget Iya. termasuk juga jeruk ya. Iya. Jadi itu ada fermentasi kira-kira 5 ton di Pak Budi itu, dan peminatnya banyak dari Korea, dari itu. Justru buah noni ini di luar negeri sangat dihargai. Karena apa? Sifatnya adalah mengencerkan darah, meluruhkan kolesterol, mengobati jantung, darah tinggi. Dari 1 sendok teh, 1 sendok makan dicampur air 1/4 gelas, setengah gelas diaduk, diminum. Ya. Juga untuk gangguan kulit, fermentasi tadi dicampur air atau apa adanya, terus kemudian dioles-oleskan kulit. Sangat efektif sekali. Iya. Kayak gitu ya Pak ya. Oke, nah itu kalau untuk hasil fermentasinya dengan jarak waktu itu waktunya yang cukup lama ya Pak ya, itu setengah tahun lebih ya. Itu diambil dari air yang ada di dalam toples yang ada mengkudunya tadi atau yang tapi di luar? kita pakai tandon air yang kapasitas 5.000 liter itu. Oh, yang besar. gede. Yang besar itu dimasukkan, ditutup. Kemudian untuk ampasnya bisa dipakai sebagai pupuk, dipakai sebagai makanan ternak atau jadi tidak ada yang buang. Tapi pemakaiannya adalah mengkudu yang mau matang, tidak yang matang. Tidak yang matang ya. Iya. Oke, itu tadi kalau untuk darah tinggi kemudian difermentasi gitu bisa ya Pak ya. Iya. Oke, kalau melancarkan buang air kecil Pak. Iya, melancarkan buang air kecil plus melancarkan BAB. Iya, jadi kita bisa ambil buah mengkudu yang mau matang atau matang ini, ambil 1 buah, diremet-remet, campur air 1 gelas, kemudian disaring, dicampur dengan madu, kita minum setiap pagi. Nanti selama 1 hari kita kencing lancar, sorenya BAB juga akan lancar, kemudian tidak gampang-gampang pengen makan, dan minum secukupnya. Saya kira nanti kencing kita akan juga lancar. Karena ada unsur peluruh yang kuat dari mengkudu ini.
Saya pernah membaca Pak suatu artikel bahwasanya buah mengkudu ini juga bagus untuk mengobati radang ginjal, kemudian radang empedu. Itu benar gak sih Pak Ya, sebenarnya? betul sekali. Jadi sifat masamnya itu adalah melancarkan kencing, melancarkan cairan empedu ke lambung, memperbaiki pencernaan, menambah enzim pencernaan agar bagus. Karena pencernaan bagus, maka secara umum alat yang memicu untuk menormalkan pencernaan baik empedu maupun liver maupun ginjal juga akan bagus. Karena apa? Unsur flavonoid, polifenol itu juga berefek mengurangi kasus-kasus peradangan, juga sangat efektif terkait dengan kasus-kasus imun daya tahan tubuh kita. Iya. Gitu. Nah, kalau dulu zaman waktu saya kecil itu ya Pak, kalau kita sedang terkena kelenjar ya Pak, Iya. atau gondongan Iya. ya. Nah itu dikalungin sama buah mengkudu yang kecil itu sebenarnya itu mitos apa benar sih Pak? Sebenarnya betul. Karena apa? Kandungan dari minyak mengkudu tadi merangsang pembuluh darah yang tersumbat atau sesuatu yang berefek menyumbat itu nanti bisa luruh dengan sendirinya. Iya. Jadi dia bisa menetralkan benjolan atau Benjolan, bengkak-bengkak itu tadi ya Pak? iya. Oh, jadi ternyata bukan mitos nih Bukan, pemirsa. ya karena memang kandungannya sendiri ada unsur minyaknya yang berefek mengurangi penyumbatan dan pembengkakan. Nah, itu kalau misalkan Pak yang kita buat kalung nih Pak, Iya. itu kalau mengkudunya besar itu sebenarnya bermanfaat nggak sih? Kalau dulu kan orang bilang jangan yang gede, yang kecil aja, nanti nggak ada Nanti manfaatnya. justru gitu. kita kelelahan nanti karena besar dah. Beratnya berapa? 1 Gitu. 3 on. Iya, betul. Kalau 10 berarti 3 kilo. Nanti justru menambah masalah. Tapi kalau kecil-kecil kan tidak. Oh gitu. Iya. Oh ternyata karena efek beratnya, ya Beratnya. pemirsa ya. Jadi bukan karena khasiatnya, Khasiatnya, bukan, tapi karena beratnya. beratnya itu yang Iya. justru akan menambah Menambah beban. beban, iya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Kalau Iya. untuk radang usus, kemudian disentri, sembelit, itu bagaimana Pak? Iya, radang usus, disentri, sembelit kita bisa pakai mengkudu yang belum matang, yang mangkal seperti ini ya. Kemudian kita rajang, kita rebus ya, kita rebus. Airnya tadi kita campur ada 10 waras, kemudian untuk minuman. Jadi nanti rebusannya tadi yang agak kita remet juga bisa ya. Kemudian direbus lagi, setelah itu baru disaring, diminum itu untuk mengurangi efek peradangan. Oke, nah Pak, kalau anak-anak yang mengalami, ini kan kalau melihat dari yang diterangkan Pak Awi tadi, hampir secara keseluruhan itu bersumber pada pencernaan ya Pak ya, Iya. permasalahannya. Iya. Jadi kalau yang sering kali terjadi anak-anak itu apa namanya kena mah aku dan lain sebagainya, ini aman nggak sih Pak digunakan? Iya, jadi sifat tanaman mengkudu adalah membantu pencernaan. Bagi yang pencernaannya sulit menjadi satu masalah, kita bisa konsumsi dengan satu prinsip, tidak terlalu banyak. Kalau mungkin satu matang seperti ini, kita ambil separuhnya atau seperempatnya, nanti minumnya kira-kira seperempat gelas itu aman. Tetapi kalau dengan jumlah yang banyak, nanti kalau asam lambung itu justru keasamannya yang nanti kita khawatirkan. Tapi kalau dengan jumlah yang sesuai dengan takaran justru menjadi satu obat atau jamu. Oke. Nggih. Oke, jadi bisa digunakan untuk Nggih. anak-anak juga gitu Nggih. ya Pak. Oke, kalau sakit liver Nggih. itu gimana Pak? Ya, seperti yang kita utarakan tadi, tanaman ini adalah berefek membersihkan. Jadi kalau kita gunakan tanaman ini kemudian kita minum, itu nanti berefek mempermudah pencernaan dan membersihkan pencernaan kita dan liver kita dari racun. Jadi penyakit kuning atau liver itu sendiri antisipasinya adalah banyaknya toksin mengendap di dalam tubuh, bisa kita netralisasi dengan banyak mengkonsumsi jus mengkudu ataupun sari mengkudu yang fermentasi ataupun mengkudu yang matang seperti ini kita konsumsi untuk menjadi satu minuman. Jadi tergantung pilih yang mana. Pilih yang super tidak enak, yang seperti ini. Yang agak enak, ya ini nanti direbus, airnya diminum. Yang praktis, fermentasi. Fermentasi. Dan sekarang udah banyak ya Pak ya? Banyak. Cuka iya. mengkudu, Cuka mengkudu fermentasi, dan yang lain-lain. bahkan ada kapsul mengkudu, Kapsul mengkudu juga. teh mengkudu, Teh sekarang juga mengkudu ada ya juga Pak ya. ada, Nah, gitu. kalau teh itu kan pemanfaatnya kalau nggak salah pernah melihat itu dari daun ya Pak? Iya, dari daun, kemudian sedikit dicampur dengan biji mengkudu yang kecil-kecil dirajang, kemudian diselep ya,
agak kasar itu nanti 1 sendok teh diseduh air panas. Itu kalau dari daun sama buahnya itu sebenarnya manfaatnya itu bagusan di mana sih Pak? Secara umum tergantung pemanfaatan, tetapi mengkudu umumnya dipakai dari buahnya. Dari buahnya. Kalau daunnya hanya bersifat sebagai istilahnya menambah kesegaran tubuh, tetapi masamnya kurang. Iya. Kayak gitu. Pak, kalau nyeri limpa itu yang seperti apa sih Pak? Jadi limpa posisi di organ tubuh kita yang agak dalam itu ya, secara umum memang apa ya istilahnya merupakan salah satu salah satu organ yang memang berfungsi untuk menetralisir racun kita dan berefek mengaktifkan seluruh kelenjar saraf kita. Jadi kalau limfanya itu bermasalah, maka seluruh aliran darah dan kondisi tubuhnya akan mengalami kondisi kelesuan. Iya, jadi nanti jus mengkudu untuk minuman, jus mengkudu untuk dikonsumsi setiap hari, ataupun kita pakai tehnya, atau kita pakai fermentasi, ataupun yang lain, itu bisa kita gunakan. Oke, nah Pak, kalau untuk fermentasi dari mengkudu nih Pak Wahyu, Iya. nah itu kan udah cukup lama Pak, Iya. udah jadi ya fermentasi Iya. yang udah jadi itu dalam waktu 3 tahun itu masih boleh digunakan nggak sih Pak Iya, sebenarnya? bahkan mengkudu ada satu keistimewaan, tidak ada expired. Oh Di gitu. rumahnya Pak Budi itu ada mengkudu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 itu yang 6 bulan. Kelas 1 itu lebih dari 1 tahun. Kelas 2 ya, kelas 1 itu lebih dari 3 tahun. Justru semakin lama, maka rasanya akan semakin manis dan masamnya berkurang. Oh gitu. Iya. Wah, berarti punya saya di rumah jangan nggak usah dibuang ya Pak? Nggak ya? usah dibuang. Bisa Itu nanti rasanya justru akan semakin manis dan enak. Iya. Boleh dicoba nih pemirsa ya. Iya. Kalau punya fermentasi dari mengkudu, ini tanpa batas expirednya Tanpa ternyata batas ya. expired, jadi Wah. semakin lama semakin menjadi. Semakin bagus ya Bagus. ternyata. Istimewa ini, semakin tua semakin berasa. Ya, tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Oke, baik Pak. Kemudian ada lagi Pak untuk pengobatan yang lebih parah, misalkan mungkin kanker atau lain sebagainya kayak gitu. Jadi mengkudu ada unsur flavonoid polifenol. Flavonoid polifenol adalah salah satu zat yang bersifat anti kanker. Bagi seseorang yang memang mengalami kondisi ada gejala dan positif terkena kanker, paling tidak mengkudu adalah salah satu bahan untuk antisipasi bagaimana agar kanker itu tidak berkembang dan menjadi sembuh. Ini salah satunya adalah kita bisa mengkonsumsi fermentasi mengkudu ataupun mengkudu yang matang atau mengkudu yang matang tergantung pilihan. Tetapi yang terbaik tetap yang matang ini direbus nanti ataupun segar, biasa ada yang lebih ekstrim segar, agak tidak terlalu matang ya, segar diremet itu, kemudian diperes, airnya dikasih madu sebagai minuman, itu yang istimewa. Tetapi kalau dipakai karena kita pengen minumnya tidak terasa sengaknya tidak enak, kita bisa pakai adas pulau waras, asam, dan sedikit kapulaga dicampurkan untuk diminum, itu juga rasanya enak, sengaknya juga berkurang. Dan saya kira mengkudu bisa menjadi satu minuman ataupun makanan yang saya kira bisa dikonsumsi agar tubuh kita terus terjaga sehatnya dan terhindar dari segala macam penyakit. Oke, Iya. luar biasa sekali ya, manfaatnya banyak sekali pemirsa Iya. ya. Masih ada yang nyelip di belakang nanti pemirsa. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali untuk Anda membahas lebih lengkap dan juga membaca surat-surat pemirsa sudah bergabung, sudah masuk di redaksi Toga kita. Kita akan kembali selepas yang satu ini. Pemirsa masih bersama di Toga Tanaman Obat Keluarga dan tentunya masih bersama Pak Wahyu dan juga sama Dewi yang menemani pemirsa. Dan kita masih membahas tentang manfaat dari tanaman mengkudu atau iya. pace atau buah noni atau bentis. iya. Namanya banyak sekali Iya. pemirsa ya. Tapi sebelumnya ke sini saya penasaran tadi Pak Wahyu. Iya. Saya lirik-lirik tadi itu bajunya kok Dewan Kebudayaan Daerah Iya. Kota Kediri ya Pak Wahyu ya. Jadi Dewan Kebudayaan ada 3, saya presidium untuk pengetahuan tradisional. Itu termasuk kebudayaan juga ya? Kebudayaan termasuk jamu ini adalah pengetahuan tradisional yang memang harus diwartakan masyarakat, termasuk toga dan yang lain. Kebetulan kita adalah ketua presidium 3
membidangi pengetahuan tradisional, ya, termasuk mantra-mantra tradisional itu juga, jopo-jopo juga. Itu juga ya. Sun buka propan engsun ya. Jadi, itu termasuk juga dalam kebudayaan. Iya, dalam itu. Jadi istilahnya kita berkarya untuk masyarakat agar kebudayaan kita tidak dimiliki oleh orang Jati lain. diri kita tidak terutama hilang ya Pak Kediri ya. adalah Iya. kota budaya. Betul. Meskipun kita secara umum berdikari artinya biaya sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Oh gitu. Iya. Dari Dewan Kebudayaan Semua itu berdikari ya. Berdikari, kegiatan-kegiatan adalah mandiri, tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi kesadaran kita untuk lebih mengembangkan budaya berdasarkan semangat kita untuk memajukan budaya dengan kekuatan sendiri. Iya. Luar biasa nih Pak Wahyu. Iya. Oke. Karena tanaman toga termasuk dalam kebudayaan juga. Iya. Kita akan masuk lagi nih pemirsa. Iya. Kita bahas lagi manfaat dari tanaman mengkudu ini untuk menjaga kesehatan kita Iya. ya. Oke. Kemudian Pak Wahyu, ini untuk kecantikan itu apakah mengkudu juga berfungsi atau bisa dimanfaatkan Pak Wahyu? Iya. Seseorang yang mengkonsumsi buah mengkudu, jaminannya adalah kulitnya akan bersih, kemudian wajahnya akan merona merah, mengurangi efek gatal. Bahkan dari fermentasi mengkudu itu, kalau seseorang mengalami kondisi gangguan kulit, cukup ambil airnya, fermentasi kemudian diusapkan ya, dioleskan ke kulit, itu gatal-gatal alergi juga langsung sembuh. Ya, termasuk sering jerawatan, lulur buah mengkudu ataupun mengkonsumsi air mengkudu itu juga sangat bagus. Dan istimewanya lagi, mengkudu adalah bersifat menguatkan tulang kita, mencegah osteoporosis. Orangnya cantik, tapi kalau jalannya agak bungkuk, akhirnya tidak cantik ya toh. Orangnya biasa-biasa tapi energik dengan kondisi tegap dan yang lain-lain, tambah semakin cantik. Iya. Iya, itulah satu kecantikan tuh sifatnya adalah universal, umum ya. Jadi semuanya harus sempurna. Dalam satu sisi harus melengkapi yang lain. Iya. Oke, jadi untuk kecantikan itu juga bisa ya Pak ya, Iya. digunakan sebagai lulur itu ya. Lulur Terutama yang memiliki masalah jerawat itu juga bisa bisa. digunakan. Bahkan untuk alergi-alergi juga disarankan mengkonsumsi sari mengkudu. Oke, Iya. baik. Ya, kita Iya. ke surat-surat pemirsa Iya, dulu siap. Pak Wahyu ya. Siap. Dan pemirsa KS TV dimanapun Anda berada yang ingin berkonsultasi tentang tanaman toga, Anda bisa langsung tanyakan atau kirim surat-surat Anda ke redaksi Toga di Ruko Hayam World Trade Center ya, atau melalui SMS di nomor 085745345759, atau Anda bisa langsung telepon melalui nomor telepon 08121666 9727. Oke, kali ini kita akan ketemu dengan Pak Tri di Kediri. Ya. Selamat beraktivitas Pak Tri, semoga sehat selalu. Pak Wahyu, ketela apa bisa menyembuhkan penyakit lambung? Iya, sifat ketela kalau kita konsumsi menebalkan dinding usus dan dinding lambung. Ini sangat disarankan bagi orang yang ada unsur gangguan lambung yang disebabkan oleh lambung dan ususnya mengalami kondisi tipis. Iya. Gitu ya. Iya. Ini konsumsinya matang atau mentah? Ya, Gimana? matang. Matang ya? Matang, ya, matang. Dalam hal ini dikonsumsi tiap hari. Memang secara umum ketela menyebabkan karbohidratnya tinggi, menyebabkan gas ya. Tetapi kalau sisi lain yang lebih bermanfaat adalah menebalkan dinding usus kita agar tidak terjadi iritasi. Oh gitu. Iya. Itu kalau ketela itu ketelanya gimana? Ketela rambat, Ketela pohon? pohong bisa, rambat bisa, tetapi secara umum hampir sama. Tetapi yang terbaik adalah ketela pohong ya. Ketela pohong ya. Iya. Oke. Itu ya pemirsa. Jadi bisa Pak Tri digunakan untuk penyakit lambung, bahkan juga menebalkan dinding lambung supaya tidak gampang teriritasi. Itu yang paling bagus adalah ketela pohon atau ketela pohong ya. Iya. Oke. Kemudian Mbak Yani atau Bu Yani di Tulungagung. Pak Wahyu, saya itu setiap hari sering pusing. Iya. Itu toganya apa sih Pak Wahyu? Toganya cukup konsumsi buah mengkudu baik segar ataupun sari mengkudu ataupun fermentasi mengkudu sehari sekali, itu nanti efek-efek pusing akan hilang. Karena apa? Secara umum mengkudu berefek mengurangi penyumbatan pembuluh darah ke otak yang bermasalah. Jadi sifatnya adalah melancarkan darah dan menambah daya tahan tubuh. Pusing-pusing salah satunya disebabkan oleh daya tahan kita mengalami kondisi penurunan.
Itu kalau sering pusing itu sebenarnya selain daya tahan tubuh turun, apa sih Pak Wahyu penyebabnya? Bisa juga karena faktor darah tinggi, bisa juga pusingnya karena faktor gangguan sistem saraf kita yang bermasalah. Bisa juga karena pengaruh kolesterol. Kolesterol bisa luruh dengan mengkudu, gitu. Darah tidak lancar bisa mengeruh dengan mengkudu. Darah tinggi bisa luruh dengan mengkudu. Intinya adalah dicoba dulu mengkudu untuk satu pengobatan yang awal agar pusingnya terus-menerus berkurang. Jadi pusing itu akibat dari sesuatu yang tidak beres dalam tubuh. Mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin tekanannya tinggi, mungkin ada sistem gangguan saraf. Oke, oke. Kayak gitu ya Bu Yani atau Mbak Yani ya. Jadi bisa memanfaatkan dari buah mengkudu ini ya Pak ya. Iya. Oke, kalau nggak mau ribet pakai aja yang fermentasi. Fermentasi, Udah iya. banyak ya Banyak, dijual ya iya. Pak. Oke, kemudian ada Ibu Wawa di pesantren. Anak saya kalau setelah gosok gigi itu mual dan muntah Pak Wahyu. Iya. Bagaimana cara mengatasinya? Iya, mual muntah bisa disebabkan oleh kondisi asam lambung kita yang tinggi. Asam lambung dilawan dengan asam. Salah satunya malam sebelum tidur kita konsumsi 1 sendok fermentasi mengkudu, dicampur dengan air hangat, kemudian diminum. Pagi harinya rasa mual itu akan hilang dengan sendirinya. Iya. Ya cukup mudah Iya, ya. iya. Jadi pemanfaatannya dengan tanaman mengkudu pun juga bisa ya. Oke, kemudian ada Bapak Jaipur di Merican. Pak Wahyu, obat sinusitis apa yang cocok dan terutama dari toga serta agar terhindar dari segala penyakit? Iya, sinusitis bisa kita buat mengkudu plus. Buah mengkudu plus. Jadi mengkudu yang matang kita ambil 3 buah, diremet-remet, kemudian campur dengan air ya. Air yang tadi saring direbus, dicampur dengan seperti tadi ada 10 waras, kapulaga dan asam. Agar efektif lagi nanti diberi beberapa iris jahe dan kencur. Jadi nanti sinusitisnya bisa berkurang, peradangannya bisa berkurang, pernapasan kita akan kembali membaik. Oke, Iya. baik. Kemudian Pak Kusumo di Blitar. Halo Bapak, Pak Wahyu, obat herbal apa untuk pengobatan setelah operasi hernia? Kemudian, ini di selangkangan kanan hernianya. Ya. Jadi obat herbal yang bisa digunakan setelah operasi hernia di selangkang sebagian kanan. Ya, salah satu obat yang terbaik adalah agar retifikasi jaringan itu cepat pulih dan operasinya normal kembali. Setiap hari konsumsi jus buah, konsumsi daun pegagan setiap hari. Daun pegagan. Mungkin 25 lembar di jus dengan air setengah gelas, diminum pagi dan sore. Nanti efektifnya jahitannya akan cepat pulih, jaringan ikatnya akan kembali normal, dan rasa nyeri dan yang tidak enak di badan juga akan pulih dengan sendirinya. Selain itu malam bisa mengkonsumsi rebusan buah mengkudu untuk pendampingnya. Iya. Oke, itu ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Jadi paling bagus adalah tanaman ini tadi ya Pak. Pegagan. Pegagan. Iya. Atau ginkgo bilobanya orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Oke, ada Bu Is di Pare. Manfaat daun kelor itu untuk apa? Iya. Saya untuk sayur bening. Jadi kelor itu istilahnya sangat luar biasa. Kalau diambil filosofinya kelor kelong, mengurangi penyakit menumpuk dalam tubuh kita. Ada seorang ibu Busri, usianya 92, setiap hari merebus daun kelor untuk minuman dan ampasnya dimakan. Sampai usia 93, etes ya istilah orang Jawanya. Itu, Mbah, resepnya apa? Setiap hari konsumsi godong kelor le. Wah, ini luar biasa. Jadi kelor adalah salah satu bahan yang kandungan kalsiumnya bagus, kaliumnya bagus, ada unsur flavonoid, polifenol menyebabkan anti kanker, dan yang penting lagi kandungan mineral dan vitaminnya sangat komplit untuk kesehatan tulang. Iya. Luar biasa ini ya Pak ya. Iya. Cukup dengan kelor, Kelor, ya. iya. Oke. Ini mau dimakan model apa aja enak pemirsa. Iya. Apalagi kalau di sayur bening, kemudian iya. disambelin terasi ya Pak ya. Iya. Aduh, seger banget makanya pas cuaca panas kayak gini pemirsa. Iya. Oke, baik. Pak Wahyu, ada resep khusus nggak sih waktu Pak Wahyu mengobati pasien-pasien dengan tanaman mengkudu ini? Iya, mengkudu pada masa COVID kemarin itu luar biasa peran dan sumbangsihnya ya. Seseorang yang positif kena COVID, seseorang yang gejala COVID dan yang lain-lain,
banyak konsumsi buah mengkudu baik fermentasi segar ataupun olahan sangat disarankan karena mengkudu adalah salah satu bahan untuk imunitas daya tahan tubuh. Kalau pemirsa sendiri pengen tidak pernah mengalami kondisi sakit, badannya fit terus, konsumsi mengkudu dengan berbagai varian yang disajikan. Ada kapsul, ada serbuk, ada teh, ada fermentasi, dan buah segar. Pilih yang mana, secara umum nanti penjenengan semua akan sehat selalu. Wah, luar biasa nih loh. Nah, kalau dari tanaman mengkudu itu Pak, dari pohon, kemudian daun, akar itu yang bisa dimanfaatkan selain daun sama buahnya ini ada lagi kan? Iya, kalau orang-orang dulu biasanya babaan mengkudu dikeringkan, digosok itu ya. Bapan mengkudu itu kulitnya? Kulit batangnya itu memang bagus untuk obat disentri. Itu bagus. Kalau daunnya bisa juga untuk gepiokan. Jadi mengkudu kemudian dipakai sembukan gitu. Terus pucuknya asem, daun asem, kemudian pegagan dan yang lain ditumbuk, kemudian diminum, itu juga sangat bagus untuk menjaga agar kesehatan kita bagus, mengurangi kerutan di kulit, kemudian lututnya tidak gampang terasa sakit untuk aktivitas, permajaan kulit kita agar bagus, dan mengkudu adalah salah satu zat yang berefek mengurangi efek penyumbatan pembuluh darah dan membersihkan racun. Itu yang penting sekali. Jadi masa-masa kecil kita, kadang masa kecil kita tidak pernah mengalami kondisi sakit, tidak pernah mengalami kondisi panas, badannya oke semua, kena hawa, kena keluyuran ke sawah, main ke sungai tidak pernah sakit karena salah satunya ada lomba makan mengkudu. Dulu masa kecil kita ada lomba makan mengkudu yang mau mateng. Betul. Siapa yang bisa berarti nanti menjadi juara. Itu kan lomba yang bagus. Iya, gitu. iya betul. Saya kira itu, sekaligus untuk menjaga kesehatan ya Pak. Iya, itu permainan yang bisa nanti kita masukkan dalam lomba anak-anak ya. Dengan sedikit, ayo siapa mau makan mengkudu nanti dapat hadiah ini. Dari nggak suka jamu akhirnya suka jamu, dari anak yang sering mengalami kondisi sakit akhirnya tidak sakit. Dan yang penting lagi, keberadaan mengkudu harus kita manfaatkan, kita kembangkan menjadi satu minuman mengkudu dengan variasi yang bermacam-macam. Betul. Kemudian dengan olahan yang bermacam-macam, dengan kulupan yang bermacam-macam menggunakan mengkudu, paling tidak kita akan diuntungkan dengan kondisi badan yang terus mengalami kondisi yang fit terus. Oke. Kalau daunnya itu dibikin kulup apa enak Pak? Bisa. Jadi dipakai kulupan, dicampur dengan kenikir, dicampur dengan itu juga bisa. Direbus ya berarti? Direbus, ya? jadi direbus tapi setengah matang ya. Oh gitu. Gitu nanti untuk lalap itu juga bagus. Kalau biasanya kan sering kan dipakai untuk lalapan Nggih. ya Pak ya, yang daun Dan mudanya ya. ini sendiri bisa diperuntukkan bagi seorang ibu yang menyusui yang sering mengalami anaknya sembelit, jadi sulit BAB. Kadang anaknya mengalami BAB-nya keras itu ya. Iya. Selama ASI coba pakai lalapan ataupun kulup dari daun mengkudu ini nanti akan lancar-lancar aja dan tidak mengalami kondisi kesakitan pada waktu mengalami BAB. Gitu. Jadi kulupnya pakai kulup daun mengkudu. Mengkudu. Kalau untuk ibu yang menyusui mengkonsumsi mengkudu ini aman nggak sih Pak untuk Aman, balitanya? jadi aman dan menyebabkan anak tidak panas dan tidak gampang rewel. Iya, jadi sifatnya adalah menetralkan racun. Panasnya itu disebabkan kenapa frekuensi anak panas setiap tahun itu meningkat terus karena apa yang dimakan ibunya, apa yang dimakan anaknya banyak unsur pengawet. Oh gitu. Iya, kalau pengen badannya tidak sering panas, coba sering minum jamu gepiokan, makan lalap-lalapan. Itu nanti badan anak juga tidak akan mengalami kondisi panas. Iya. Waduh. Iya. Ini perlu dicoba ya buat Iya. ibu-ibu yang menyusui ya. Jadi ini sekaligus juga bisa berimbas pada balitanya ya. Iya. Untuk mengkonsumsi tanaman mengkudu sekaligus juga memberikan efek sehat pada buah hatinya Iya. ya. Pak Wahyu, Iya. terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa Iya. sekali sudah berbagi ilmu yang banyak banget untuk pemirsa KSTV di rumah dan dimanapun Anda berada dengan menjelaskan secara detail manfaat dari tanaman mengkudu ini, mulai Iya. dari daun, Iya. pohonnya, buahnya, mau dibikin fermentasi dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Iya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Dan akhirnya saya Dewi Cahaya undur diri dulu dari hadapan pemirsa. Jangan lupa tetap dapatkan sehat yang alami dengan toga tanaman obat keluarga. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Musik